Oke, shalom. Wow, hari ini kita sangat bersuka cita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nah, ada yang ada di rumah, dimanapun kita berada, saat ini kita akan beribadah ya. Jadi semuanya duduk dengan tenang, dengan rapi. Kita akan menghadap Tuhan. Sebelum kita beribadah, biasanya kita apa dulu? Berdoa. Berdoa dulu. Oke, kalau begitu semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami bersyukur Tuhan di mana kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan kami masih boleh beribadah untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini menyaksikan ibadah saat ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati daripada mereka Tuhan, agar mereka benar-benar merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita angkat pujian penuh harapan. Tuhan mengasihiku. Haleluya. Semuanya bernyanyi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita. Sukacita. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sukacita. Sukacita. Amin. Haleluya. Oke. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Dia. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Amin. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya Tuhan. Ku punya masa depan penuh harapan. Amin. Tuhan menjamin hidupku, Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. haleluya. Amin. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Yes Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Amin. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Katakan ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Yes. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan Sama-sama. penuh harapan. Amin. Tuhan menjamin hidupku, Asal asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. sekali lagi
Katakan ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Haleluya. Kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Yeay. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, yang paling keras untuk Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum kita lanjut, kita yel-yel dulu. Ya, yel-yelnya tepuk tangan Yesus. Tahu semua kan? Tahu. Oke, ayo semuanya. 1, 2, 3, tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Ulang, ulang. Kakak Venus tahu masih kurang semangat ini. Ya, yang semangat ayo. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Wow. Hari ini kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian, bersyukurlah. Haleluya. Oke semuanya, ayo come on. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Katakan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama yuk. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki kamu lompat bagimu. Aman. Sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih. Sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih kawan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya.
kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Haleluya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik. Puji Tuhan, sekali lagi kita yel-yel. Petra Kids, yeah. Petra Kids, yes, yes, yes. Ulang, sekali lagi ya. Yang gembira ya, yang gembira. Oke, 1, 2, 3, yang semangat. Petra Kids, yeah. Petra Kids, yes, yes, yes. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian ya. Kita siapkan hati kita, ambil Alkitabnya, dimanapun kalian ambil, terus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan pujian, ini hatiku. Haleluya, Jesus. Amin Tuhan, kami percaya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, amin Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh, amin Tuhan, kami percaya. Yes Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus, amin. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, amin Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi, hatiku, hatiku Tuhan mengasihimu, amin. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku, angkat tanganmu. Mengasihimu. Amin Tuhan,
Kami bersyukur mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, sekali lagi hatiku, oh mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kita sembah Dia. Oh, katakan sama Tuhan, terima kasih Yesus. Bilang sama Tuhan, haleluya. Glory, glory, glory. Kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada yang ada di rumah. Saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Engkau yang menilai setiap hati kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami terus mengasihi akan Tuhan. Amin. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Yang sudah memuji bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkati firman-Mu. Apapun itu Tuhan yang Kau sampaikan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu kami boleh terima. Kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang menjadi setiap kebutuhan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Boleh disampaikan melalui firman-Mu. Boleh dipenuhi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah saat ini Tuhan. Sedang mengikuti ibadah. Yang mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan berkati. Tuhan Engkau jamah hati mereka Tuhan. Sekalipun melalui streaming. Biarlah mereka Tuhan merasakan Tuhan. Kemurahan-Mu, Roh-Mu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Menjadi masa depan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom semuanya. Halo, selamat sore buat teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada ya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita bersyukur lagi kalau hari ini kita masih boleh diberi kesempatan sama Tuhan ya. Untuk beribadah, memuji dan menyembah namanya, memuji dan menyembah pribadinya. Hingga saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun kita masih kecil, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita. Bukan berarti kita kecil, iya kita masih kecil, Tuhan tidak perhatikan kita, justru kita yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau kita diperhatikan oleh Tuhan, kita juga harus apa? Harus memperhatikan Tuhan. Juga melalui apa? Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Dan sekarang ini siapkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa? Dahsyat luar biasa dong. Karena siapa? Karena
Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Oke, sekarang sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sudah siap semua Alkitabnya? Yang di rumah, dimanapun berada, sudah siap Alkitabnya? Kalau masih ada yang belum ada Alkitabnya, atau tadi lupa, siapkan Alkitabnya. Sekarang Kak Yarson berikan beberapa waktu ya untuk ambil Alkitabnya, cari Alkitabnya, ambil dulu Alkitabnya supaya nanti kita bisa buka, baca dan renungkan sama-sama ya. Oke, mulai dari sekarang Kak Yarson kasih kesempatan untuk mengambil Alkitabnya ya. Kak Yarson tunggu sebentar. Iya. Sudah? Oke, sudah siap ya. Jadi sekarang simpan Alkitabnya di depannya. Oke, tema kita pada saat ini, adalah pengharapan. Ya, pengharapan. Coba sama-sama Kak Yarson sebutkan, sama-sama. Pengharapan, 1, 2, 3. Pengharapan. Iya, pengharapan. Oke, pengharapan itu seperti apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan pengharapan? Nah, kalau kita hidup, kita dibilang anak Tuhan, tapi kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ngapain kita punya pengharapan kalau bukan sama Tuhan? Karena kalau di luar Tuhan, itu pengharapan kita itu sia-sia, tidak ada artinya. Ya, pengharapan yang ada artinya itu hanya di dalam Tuhan. Apa itu pengharapan? Ya, sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita atau masa depan kita. Contoh, kalau Kak Yarson sakit. Kak Yarson berpengharapan, Tuhan saya mau sembuh, saya mau kuat. Itu salah satu contoh untuk pengharapan. Ya, jadi kalau di dalam Alkitab banyak contoh-contoh atau banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang kita bisa lihat. Yang mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan mereka tidak pernah sia-sia. Iya, oke. Sekarang bagi yang sudah ada Alkitabnya, sekarang pegang Alkitabnya, sekarang buka. Yang tidak ada Alkitabnya, sekarang dengarkan baik-baik, ikuti baik-baik, dengarkan baik-baik, supaya nanti kita bisa pahami sama-sama apa itu pengharapan dan apa itu maksud firman Tuhan untuk pengharapan ya. Oke, sekarang sama-sama dengan Kakak Yarson, buka Roma pasal yang ke-5. Oke, Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 sudah dapat? Ayatnya yang ke-4. Iya, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-4. Oke, sama-sama kita baca ya. Masih cari? Oh, bentar lagi ya. Tunggu. Oke, sudah dapat semua? Sekarang siap-siap baca ya. 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, sampai di sini dulu ya. Oke, sekarang kan semua jelaskan ini. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, kita bertekun dalam apa? Apa yang harus kita tekuni dalam mengikut Tuhan? Apa itu yang harus kita tekuni? Yang harus kita tekuni itu ya iman kita kepada Tuhan, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di kiri kanan kita, apapun godaan di kiri kanan kita, kalau kita bertekun di dalam pengharapan itu, bertekun di dalam iman itu, maka kita akan apa? Jadi apa? Jadi apa di situ? Firman Tuhan tadi bilang, menimbulkan
tahan uji. Walaupun si jahat, si iblis, ya setiap hari, setiap saat datang untuk mencobai kita. Tapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, maka kita akan selalu tahan uji. Walaupun ujiannya si iblis itu luar biasa. Walaupun ujiannya si iblis itu banyak sekali. Tapi kalau kita tekun di dalam Tuhan, iman kepada Tuhan, iblis tidak akan bisa menggoda, menggoncangkan kita. Maka kita akan disebut tahan uji. Tadi habis tekun, tahan uji. Ketika kita sudah tahan uji, ketika kita sudah tahan dalam ujian, maka di dalam tahan uji itu ada apa? Ayo, coba lihat Alkitabnya lagi. Di dalam tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan itu tadi. Jadi di pengharapan ini tadi ada beberapa langkah yang harus dilewati. Yang pertama apa? Ketekunan. Yang kedua apa? Tahan uji. Yang ketiga barulah pengharapan kepada Tuhan. Ayo, kasih mau tanya nih. Dalam diri kita, dalam pribadi kita, siapa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan? Siapa yang menjadi pengharapan kita dalam diri kita? Siapa? Mama, papa, nenek, kakak atau adik? Siapa? Tuhan dong. Iya, Tuhan. Tidak ada yang lain. Tempat kita berharap hanya sama siapa? Hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu menepati janjinya untuk kita. Jadi ingat, untuk mendapatkan atau memperoleh pengharapan tadi yang kuat dalam hidup kita, satu, ketekunan tadi. Tekun, dan tekun. Habis tekun apa? Terjadi tahan uji. Maka ketika dua ini sudah dilewati, maka akan menghasilkan pengharapan. Walaupun iblis mau mengganggu kita, walaupun iblis si jahat ingin mencobai kita, kalau kita sudah memiliki dua ini, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita luar biasa kepada Tuhan. Amin. Oke, sekarang lanjut ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu mengatakan, lihat Alkitabnya ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, satu lagi. Kita kuat, kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita memiliki kekuatan hati kita kepada Tuhan, kekuatan iman kita pada Tuhan. Satu yang selalu memberikan kekuatan, satu pribadi yang selalu setia memberi kita kekuatan, kemampuan, itu apa? Yang sudah ada dalam hati kita. Apa firman Tuhan bilang tadi? Yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, apa? Roh Kudus. Siapa di sini yang tidak yakin bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya? Angkat tangan coba. Yang tidak yakin bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya. Kak Yarson yakin bahwa Roh Kudus itu Tuhan sudah berikan untuk kita. Untuk apa? Menasehati kita, mengingatkan kita, menjagai kita, membimbing kita, menguatkan kita. Itu fungsinya Roh Kudus dalam dirinya kita. Amin. Jadi bilang sama dirinya sendiri, aku punya Roh Kudus. 1, 2, 3. Aku punya Roh Kudus. Ya, harus yakin, jangan cuma asal ngomong ya. Jangan cuma asal bilang, tapi harus yakin. Yakin dan yakin. Ada satu contoh tokoh di Alkitab. Walaupun dia
diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, bahkan ancaman mau dibunuh, nyawanya mau dihilangkan. Dia tidak pernah takut. Karena apa? Kenapa dia tidak takut? Karena pengharapannya sangat besar kepada Tuhan. Kepercayaannya besar kepada Tuhan. Contoh yang sudah sering kalian dengar itu seperti Daniel. Siapa yang tidak tahu jalan cerita kisah hidup Daniel? Kenapa sampai dia ditulis? Ya, jalan hidupnya ditulis di Alkitab. Karena itu memberi suatu pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk, tahu dulu Daniel ditolong oleh Tuhan. Ditolong dari apa? Dibebaskan dari apa? Di sini siapa yang pernah lihat singa atau harimau? Kira-kira itu singa sama harimau itu sama tidak sama kucing? Bisa dipegang sembarangan? Bisa didekati sembarangan? Tidak bisa. Kalau kucing biar digendong bawa ke sana kemari tidak apa-apa. Tapi ini harimau loh, singa loh. Wah, itu makanannya bisa manusia dia makan, apa-apa dia makan. Pada saat itu Daniel salah satu orang yang akan diberi makan dikasih makan oleh sama singa ini, harimau. Ini Daniel akan menjadi tumbalnya, menjadi makanannya, santapannya singa-singa ini. Wah, siapa yang tidak mau bergumul? Siapa yang tidak mau takut? Wah, sebentar malam saya akan dimasukkan ke dalam gua singa. Besok saya akan dimasukkan ke dalam gua singa. Siapa yang tidak takut? Contoh sederhana. Kalau kita, besok kamu akan ditembak mati. Itu tembak mati loh. Takut tidak? Pasti takut. Aduh, besok mau ditembak mati. Ini Daniel. Besok dia akan dicabik-cabik oleh singa. Besok dia akan dimakan oleh singa, dimakan hidup-hidup. Bayangkan sementara hidup nih, sedangkan digigit semut saja sakitnya. Disengat apapun binatang yang menyengat kita yang sakit itu sakit rasanya. Apalagi ini binatang buas yang bukan cuma 1-2 di dalam, tapi banyak. Wah, ada yang makan tangannya, makan kepalanya, kakinya. Wah, itu pasti akan menimbulkan rasa takut kepada Daniel. Tapi apa yang terjadi? Wah, karena Daniel sudah percaya kepada Tuhan, Daniel yakin kepada Tuhan, dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena Daniel punya apa tadi? Apa temanya kita? Apa temanya kita? Temanya kita adalah pengharapan. Jadi Daniel memiliki pengharapan kepada Tuhan. Itulah yang menguatkan dia. Oh, ada Tuhan Yesus yang setia kepada saya. Ada Allahnya saya yang setia kepada saya. Saya tidak akan mungkin dimakan oleh singa-singa itu kalau Tuhan tidak mengizinkan. Wah, Daniel berdoa sama Tuhan. Wah, orang-orang di kerajaan pada saat itu mereka sudah pokoknya Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa supaya dia mati, tewas. Wah, besoknya, satu malam itu Daniel berdoa sama Tuhan, minta kekuatan supaya dia tidak ragu-ragu, supaya Daniel tidak takut. Dia berdoa sama Tuhan. Dia panggil nama Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolonganmu Tuhan Yesus. Besok ini aku mau dimasukkan dalam gua singa. Aku butuh pertolongan Tuhan. Wah, bisa saja Daniel berdoa, Tuhan, coba besok ke Tuhan kalau saya sudah dimasukkan dalam gua singa, jangan buka mulutnya singa-singa itu. Bisa tidak Daniel doa gitu? Bisa. Bisa Daniel minta sama Tuhan, Tuhan,
tolong itu mulut-mulut singa jangan dibuka Tuhan supaya tidak bisa gigit saya, makan saya. Bisa Daniel doa gitu. Bisa. Tapi Daniel tidak berdoa demikian. Ya, Daniel hanya berdoa, Tuhan terima kasih. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan dia minta kekuatan sama Tuhan. Untuk menghadapi singa-singa nantinya. Wah, ketika sudah di lubang singa itu, apa yang terjadi? Dilihat, wah mundar-mandir. Singanya dibawa, mundar-mandir. Untuk menantikan Daniel akan dibuang ke bawah. Kira-kira bagaimana perasaannya kalian? Kalau kalian pernah pergi di kebun binatang, lihat singa. Coba mendekati di kandang yang ada pagar-pagarnya itu. Pasti kalian dekat, pasti dia juga dekat. Seperti akan menerkam kalian. Begitu perasaannya Daniel pada saat itu. Wah. Ini bukan kucing loh. Ini bukan tikus loh, ini binatang besar. Wah, siapa yang tidak takut? Tapi Daniel hanya berserah. Bukan pasrah, dia berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Wah, ketika dia dijatuhkan ke bawah di antara singa-singa tadi, apa yang terjadi? Daniel dimakan? Tidak. Wah, apa yang terjadi? Apakah Daniel ini monster? Sampai di bawah Daniel ini berubah jadi monster? Sampai singa-singa takut sama dia? Apakah waktu Daniel berada di bawah, Daniel berubah jadi robot? Sehingga singa-singa tadi tidak bisa menggigitnya? Tidak. Daniel tidak berubah sama sekali. Ya, dia tidak berubah jadi Iron Man kah? Jadi superhero apakah? Tidak. Dia tetap Daniel yang tadi. Dia tetap Daniel yang di atas tadi, dijatuhkan ke dalam gua singa, dia tetap Daniel yang sampai di bawah. Kira-kira apa alasannya? Apakah Daniel memakai wangi-wangian atau parfum atau apakah yang bikin singanya bersin-bersin? Tidak. Ataukah Daniel habis dicelupkan di aspal atau apa? Tidak. Ada satu kuasa yang melindungi Daniel. Amin. Satu kuasa yang melindungi Daniel. Kuasa siapa? Ilmu-ilmu? Oh, bukan. Kuasa siapa? Kuasanya Tuhan Yesus. Asalkan ada apa tadi? Pengharapan. Itu di Roma 5 tadi ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, tidak akan mengecewakan kalau kita berharap sama Tuhan. Mungkin kalau kita berharap sama mama atau papa, minta sesuatu, mama minta ini. Tidak dikasih, kecewa mi. Ya, tidak dikasih kecewa mi, marah mi. Ya, tapi kalau Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan. Tapi itu sesuai kebutuhannya kita, pasti Tuhan akan kasih. Jangan bilang, tadi Kakak Erson bilang, minta sama Tuhan itu apa aja dikasih loh. Saya mau minta deh. Masih kecil nih. Tuhan, saya mau minta pesawat. Wah, saya mau minta mobil sport, saya mau kendarai sendiri. Tuhan bilang jangan dulu dah, jangan dulu, belum waktunya ya. Tapi kalau kita berpengharapan sesuai dengan kebutuhan kita, yakinlah Tuhan pasti akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan minta yang bukan kebutuhan kita. Jangan minta yang bukan keperluannya kita. Minta menjadi kebutuhan kita. Tuhan, aku minta, kuatkan aku, berikan aku iman yang besar. Tambahkan lagi iman kepadaku sebagai anak sekolah minggu. Supaya aku dapat bertumbuh menjadi anak sekolah minggu yang dewasa dalam Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan cuma sekedar anak sekolah minggu. Tapi anak sekolah minggu yang cinta kepada Tuhan. Amin. Siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, Kakak Geri juga angkat tangan di sana. Iya, semua harus cinta sama Tuhan ya. Iya, tidak boleh tidak cinta sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu cinta sama kita. Kakak Rasul, mana buktinya Tuhan Yesus cinta sama saya? Oh, mau minta bukti?
Buktinya itu adalah 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah membuktikannya. Melalui apa? Beri banyak uang? Tidak. Itu bonus kalau bilang uang. Ya, kesehatan itu bonus. Tapi satu hal yang berharga sekali yang Tuhan sudah berikan pada kita. Apanya Tuhan? Nyawanya Tuhan. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati di atas kayu salib. Tanda kasihnya Tuhan sama kita. Sekarang ini pertanyaannya, apa yang bisa kita kasih sama Tuhan? Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Iya, oke, sekarang berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan. Sekarang ini Kakak Yarson tidak tahu apa yang menjadi pengharapannya kalian sama Tuhan. Kakak Yarson tidak tahu apa yang kalian inginkan dari Tuhan, kebutuhannya kalian sama Tuhan. Mungkin saat ini Kakak Yarson, saya lagi sakit, kurang sehat. Sekarang ini kesempatannya kalian. Panggil nama Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lagi kurang sehat. Aku lagi sakit. Aku lagi lemah. Aku mau disembuhkan oleh Tuhan. Minum obat boleh? Boleh. Boleh. Tapi jangan berpengharapan sama obat. Itu cuma sarana saja. Tapi dokter di atas segala dokter, penyembuh di atas segala penyembuh adalah siapa? Tuhan Yesus. Jadi pergunakanlah pengharapan tadi ya. Jangan sia-siakan. Oke? Sekarang jadilah anak sekolah minggu yang luar biasa. Jadilah anak sekolah minggu yang mencintai Tuhan. Yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang kalian harapkan untuk terjadi sama dirinya kalian, katakan sama Tuhan. Amin. Bilang sama Tuhan. Ini harapan saya Tuhan. Saya mau ini. Saya mau seperti ini Tuhan. Yang penting itu yang terbaik, yang bagus. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Ingat, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena kalau kita berpengharapan, ada yang selalu mendukung kita dari belakang. Ada yang selalu menopang kita, yaitu apa? Roh Kudusnya Tuhan. Amin. Mana aminnya? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Kita akan berdoa pada Tuhan. Sekarang tutup Alkitabnya kembali. Tutup Alkitabnya. Kita akan datang kepada Tuhan. Memohon, meminta belas kasihnya Tuhan. Supaya kita diberi kekuatan selalu untuk menjalani kehidupan kita. Di masa-masa sekarang ini ya. Sekarang ayo simpan Alkitabnya. Ayo semuanya bangkit berdiri sama-sama. Dimanapun kalian berada. Di rumah, dimanapun. Ayo semuanya kita sama-sama berdiri. Berdiri sama-sama. Kita nyanyi. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ayo semua sama-sama katakan. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jam. Yuk sama-sama kita nyanyi ya. Yang di rumah angkat suaranya juga nyanyi sama Tuhan. Muliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah. Kau nyanyikan pujian ini dari hatimu, dimanapun kau berada saat ini. Bilang, ini aku Tuhan, aku ingin seperti Engkau Tuhan. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk sore hari ini karena kami masih bisa memuji, menyembah Tuhan, beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong berkati kehidupan mereka, apapun yang mereka doakan saat ini Tuhan, inginkan saat ini, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dalam setiap kehidupan mereka saat ini. Dan saat ini kami tidak saling mengetahui Tuhan, apa yang dialami, dirasakan oleh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Engkau kuatkan mereka, Tuhan Engkau kuatkan, bila kekuatan yang baru Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga mereka saat ini Tuhan yang mungkin sakit di rumah, dimanapun Tuhan berada. Tuhan Engkau yang datang menjamah, menyembuhkan mereka dari kelemahan itu, dari sakit penyakit yang menggerogoti mereka saat ini. Engkau sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau berkati anak-anak-Mu seluruhnya Tuhan. Seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Engkau berkati semua. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus merasakan anugerah daripada Tuhan sendiri. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini tengah mengikuti ulangan Tuhan untuk kenaikan kelas. Berdoa biar senantiasa Tuhan yang menolong, memberi kesehatan bagi mereka, kesehatan ekstra dalam kehidupan mereka, agar mereka setiap harinya Tuhan merasakan kesehatan untuk mereka pakai, untuk mengikuti setiap ulangan, untuk kenaikan kelas nantinya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hikmat daripada Tuhan, kepintaran daripada Tuhan, Engkau nyatakan lebih lagi dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat mengerjakan setiap soal-soal dan mendapatkan nilai yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Dalam pendidikan mereka Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama kami juga berdoa Bapa untuk setiap keluarga
dari anak-anak-Mu Tuhan, kedua orang tua, usaha pekerjaan kedua orang tua mereka Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tolong Engkau berkati, Engkau lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Bela Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat keadaan bangsa kami yang digerogoti oleh keadaan Tuhan yang terus membuat Tuhan proses kehidupan terhambat Tuhan, yaitu virus corona ini. Tuhan kami berdoa, bela Engkau yang memulihkan, Engkau yang memperbaiki semua Tuhan, Engkau yang melawat bangsa kami Tuhan, sehingga Tuhan suatu ketika nanti Tuhan kami yakin bangsa kami dipulihkan oleh virus-virus yang ada saat ini di dalam nama Yesus, sehingga seluruh bangsa Indonesia Tuhan, umat-umat-Mu dapat beraktivitas seperti biasanya sedia kala Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga tak lupa berdoa Bapa untuk kota kami, kota Makassar. Tuhan berkati kota kami di mana kami berada. Tuhan juga melindungi, bahkan memulihkan keadaan kota kami dari barat, utara, timur, selatan. Tuhan Engkau pulihkan dari keadaan-keadaan yang menghimpit umat-umat-Mu yang ada di kota Makassar ini Tuhan. Biar pemerintah juga ini, kota ini Tuhan berkati, bahkan pemerintahan yang bangsa Indonesia Tuhan Engkau berkati semuanya. Biar Engkau curahkan hikmat-Mu kepada setiap pemerintah-pemerintah yang ada, agar setiap keputusan yang mereka putuskan dalam kepemimpinan mereka semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Yesus seperti Engkau yang selalu setia dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama yang mengajarkan kami tentang pengharapan, Tuhan Engkau meteraikan dalam setiap hati batin kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Karena kami tahu ketika kami bertumbuh dalam Tuhan, maka kami akan berbuah-buah banyak, buah-buah yang baik yang selalu keluar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, kami sungguh bersyukur sekali lagi atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami bawa dan peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita semua yang sudah merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Kakak Yarso. Iya, sama-sama Kakak Penas. Firman Tuhan yang begitu sangat memberkati. Ayo semuanya bersemangat. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh karena kita percaya bahwa harapan kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Yes. Amen. Haleluya. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Amin. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Sama-sama katakan, ku punya Tuhan. Ku punya masa depan penuh harapan. Haleluya. Tuhan menjamin hidupku. Amin. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Sekali lagi, ku punya Tuhan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan.
Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku tak berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah saat ini, sekali lagi kita tutup mata, angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kita semua, Amin. diberkatilah ibadah kita saat ini. Orang tua kita diberkati Tuhan, Amin. masa depan kita diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Amin. Biarlah kehidupan kita terus ada di dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Dan sampai jumpa minggu depan.